Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5. Pada perkuliahan analisis kebijakan pajak sesi kedua, dengan topik pembahasan adalah optimalisasi dan penguatan pajak Indonesia. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pembangunan ekonomi yang maju, sejahtera, berkeadilan, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan pada masa kini dan mendatang dipastikan akan menghadapi masalah dan tantangan yang semakin kompleks, sulit, dan bahkan sering tidak menentu. Implikasi dari masalah dan tantangan tersebut tentu akan mempengaruhi peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian. Paling tidak ada 3 pilihan peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah yang sepenuhnya mengatur perekonomian atau the governance doesn't most. Kedua, peran pemerintah dalam perekonomian yang semakin berkurang atau the government does the least. Ketiga, peran pemerintah yang merupakan kombinasi keduanya. Pilihan peran mana yang akan dilakukan pemerintah dalam perekonomian diyakini tidak sederhana. Penentuan antara lain dinamika kompleksitas masalah dan tantangan yang dihadapi penduduk, ketergantungan perekonomian dengan dunia luar, kemampuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan besar kecilnya proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional. Pembahasan berikutnya adalah perpajakan di masa pandemi. Penentu yang disebut terakhir ini pada masa pandemi COVID menjadi salah satu fokus perhatian besar dan serius oleh pemerintah. Pasalnya, pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 telah meluluh lantakkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi permintaan maupun sisi produksi nasional. Dari sisi permintaan agregat misalnya, konsumsi rumah tangga yang sebelum terjadi pandemi merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% sejak tahun 2012. Kini pada triwulan ketiga tahun 2020 diperkirakan penerimaan akan terperosok negatif dengan diperkirakan tumbuh minus 1,5% sampai dengan minus 3%. Demikian pula dengan sumber pertumbuhan investasi yang telah terjerumus tumbuh negatif sebesar minus 6,6% sampai minus 8,5%. Sementara ekspor tumbuh negatif 8,7% sampai negatif 13,9%. Dan impor tumbuh negatif 16% sampai dengan negatif 26,8% pada triwulan kedua tahun 2020. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ekonomi juga terjadi akibat tertahannya mesin-mesin produksi. Hal ini misalnya diindikasikan dari perbaikan indeks PMI atau Purchasing Manufacturing Index yang belum mendorong sektor manufaktur
usaha besar dan perdagangan untuk tumbuh positif maupun geliat aktivitas sektor pariwisata. Yang masih relatif mandek yang terpengaruh atau berpengaruh pada sektor produksi lainnya seperti sektor transportasi, restoran, hotel, dan termasuk pula sektor usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah lainnya. Kontraksi pertumbuhan yang dalam tersebut telah mengakibatkan capaian pembangunan yang diperoleh sebelumnya, seperti menurunnya angka kemiskinan menjadi single digit, berkurangnya ketimpangan pendapatan dan jumlah pengangguran, kini juga memburuk. Jumlah penduduk miskin misalnya bertambah dari 9,22% pada September 2019 menjadi 9,78% pada Maret 2020. Angka pengangguran meningkat di atas 5% dan ketimpangan pendapatan tercatat melebar menjadi 0,382 pada Maret 2020. Kebanggaan Indonesia yang dinobatkan oleh Bank Dunia pada tanggal 1 Juli 2020 sebagai negara yang telah naik statusnya dari lower middle income country menjadi upper middle income country dipastikan kini nyaris tidak punya makna yang berarti. Dengan adanya catatan makroekonomi yang memburuk dalam pandemi COVID-19 di atas, belanja pemerintah menjadi satu-satunya instrumen yang secara terbatas dapat diandalkan dalam mengerem laju kerusakan perekonomian yang lebih parah akibat pandemi COVID-19. Apalagi indikasi ke arah resesi ekonomi telah ditunjukkan dari menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dari 2,97% pada triwulan 1 2020 menjadi minus 5,32% pada triwulan 2 tahun 2020, dan pada triwulan ketiga 2020 diproyeksikan pemerintah akan minus 1,0% sampai negatif 2,9%. Tanpa peningkatan anggaran belanja pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, resesi ekonomi yang dalam, suka atau tidak suka, dipastikan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pelebaran defisit APBN yang dibatasi 3% dari PDB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan kemudian direvisi lagi menjadi melalui Perpres 54 Tahun 2020, Perpres 72 tahun 2020 dan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi sebesar 5,07% pada revisi pertama dan semakin melebar menjadi 6,34% dari pendapatan domestik bruto pada revisi kedua tahun 2020. Agaknya menjadi pilihan kebijakan makroekonomi yang paling mudah dan segera perlu dilakukan untuk mitigasi dampak buruk pandemi COVID-19 pada perekonomian nasional. Kemudian pembahasan berikutnya adalah optimalisasi dan penguatan perpajakan. Upaya optimalisasi dan penguatan sektor perpajakan
melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, modernisasi, pengawasan dan sanksi perpajakan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan insentif pajak di era new normal. Selanjutnya memberikan pemikiran terkait bagaimana upaya menjadikan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM mampu berkontribusi mendukung sektor perpajakan di satu pihak, dan sekilas gambaran umum terkait rancangan undang-undang Omnibus Law perpajakan di lain pihak. Mutlak pentingnya upaya optimalisasi dan penguatan perpajakan tidak hanya karena menurunnya penerimaan pajak selama pandemi COVID-19, melainkan juga karena penerimaan dari sektor perpajakan sejak Indonesia merdeka tidak pernah sesuai dengan target yang diharapkan. Perbandingan tax ratio Indonesia dibandingkan dengan negara-negara baik di kawasan Asia maupun di Asia Tenggara sampai saat ini masih jauh di belakang. Capaian tax ratio Indonesia masih sebesar 11,4%, sedangkan tax ratio di negara-negara tetangga seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Filipina masing-masing sebesar 15,7%, 15,3%, 14,3%, dan 13,7%. Kebijakan self-assessment misalnya merupakan salah satu faktor penyebab mengapa tax ratio Indonesia rendah. Hal ini terjadi karena persoalan database yang masih lemah dan akses pemerintah atau otoritas pajak masih terbatas. Penyebab lain yakni terkait kualitas dan kuantitas SDM perpajakan yang masih kurang, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, inefisiensi, kebijakan pajak yang pro pebisnis, dan tidak efektif relaksasi fiskal. Dalam kaitannya dengan SDM misalnya, tercatat bahwa rasio SDM pajak terhadap jumlah penduduk masih sangat rendah, yakni 1 petugas pajak berbanding 5.293 penduduk. Begitupun jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, yaitu 1 petugas pajak berbanding 936 wajib pajak atau WP. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang cenderung mengalami penurunan, di mana pada pertengahan Juni 2019 hanya berkisar 67,4%. Khususnya jika dibandingkan dengan kepatuhan pada 2017 di mana masih berkisar 72,6%. Demikian pula kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang diprogramkan pemerintah pada beberapa tahun lalu juga terlihat tidak efektif karena tidak diikuti dengan kesadaran yang tumbuh dari wajib pajak, khususnya para pebisnis, untuk rutin menyetor pajaknya. Bahkan pebisnis berharap pemerintah menyelenggarakan kembali tax amnesty jilid 2. Tujuannya tidak lain sekedar mengincar pengampunan pajaknya tanpa disertai kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam pembangunan nasional
melalui perpajakan. Selain faktor penyebab di atas, terdapat pula faktor penyebab lainnya. Untuk kasus penurunan penerimaan pajak dari Januari hingga Oktober 2019 yang hanya tumbuh 0,23% disebabkan karena yang pertama, besarnya restitusi atau pengembalian pajak yang harus dibayarkan oleh Ditjen Pajak. Khususnya restitusi dipercepat yang mencapai 133 triliun. Yang kedua, perekonomian global yang menurun signifikan ditunjukkan oleh kinerja aktivitas impor yang menurun. Target pertumbuhan penerimaan dari pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN dari impor sebesar 23%. Namun yang terrealisasi hanya 7%. Padahal keduanya berkontribusi hampir 18% dari total penerimaan pajak. Dan yang ketiga adalah harga komoditas yang masih belum menunjukkan perbaikan, meskipun penerimaan PPh 21 masih stabil di atas 2%. Penurunan penerimaan pajak yang semakin besar juga terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah menurunkan realisasi penerimaan pajak. Hingga akhir tahun Juli 2020, penerimaan pajak tercatat senilai 601,9 triliun atau minus 14,7% dibandingkan kinerja periode yang sama tahun lalu senilai 705,4 triliun. 705,4 triliun rupiah maksud saya. Sementara realisasi pajak penghasilan atau PPh migas senilai 18,8 triliun dan pajak non-migas senilai 582 triliun. Begitupun jika dilihat pada semester 1 2020, penerimaan pajak terkontraksi 12%. Realisasinya hanya senilai 531,7 triliun rupiah atau 44,7% dari target penerimaan pajak dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 senilai 1.198,8 triliun rupiah. Faktor penyebabnya tentu karena COVID-19 telah menghempas aktivitas ekonomi ke bawah. Perubahan pada konsumsi, shadow ekonomi, dan peningkatan insentif pajak dan sebagainya. Untuk mempertahankan penerimaan pajak agar tidak terkontraksi terlalu dalam, Ditjen Pajak terus berupaya untuk mencari basis pajak baru, terutama dari ekonomi digital. Namun upaya ini harus dilakukan secara berhati-hati dalam mengamankan penerimaan pajak agar tidak menekan dunia usaha yang saat ini sedang rapuh akibat COVID-19. Setelah itu, beberapa kebijakan dan program juga perlu dicermati secara hati-hati, baik dalam penyusunan tarif PPh badan, program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak,
optimalisasi penerimaan dan pencapaian kerja Ditjen Pajak maupun terkait sumber pajak digital dan transaksi elektroniknya. Sebagai contoh, Kanwil Pajak Jakarta Barat melakukan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Program kerja yang dilakukan dengan meningkatkan pendaftaran wajib pajak dengan cara melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan, khususnya terhadap masyarakat yang belum terdaftar melalui inklusi pajak, Tax Goes to Campus, dan MOU Tax Center. Sedangkan terhadap wajib pajak dilakukan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak, meningkatkan kepatuhan pelaporan yang baik, benar dan jelas atau correct reporting, dan menggunakan media baik melalui email blast, SMA blast seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan penerimaan majalah dan penerbitan majalah yang dicetak dan diakses melalui internet. Dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan dan program perpajakan tersebut di atas, dari hasil penelitian diungkapkan pentingnya strategi berikut ini. Pertama, dengan melakukan perluasan basis pajak melalui cara voluntary compliance maupun enforced compliance. Kedua, melalui peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, edukasi yang efektif melalui kegiatan penyuluhan perpajakan dilakukan berdasarkan segmen wajib pajak, yaitu calon wajib pajak baru, dan wajib pajak yang telah terdaftar. Ketiga, peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan basis data yang diperkuat, di antaranya melalui pengawasan wajib pajak strategis dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan. Peningkatan pengawasan terhadap pengusaha kena pajak secara kontinu dengan optimalisasi data yang tersedia, termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas, implementasi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP terkait pelayanan publik, dan pemanfaatan data internal maupun eksternal, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko atau compliance risk management. Keempat, penguatan penegakan hukum yang fair dan berkeadilan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan enforced compliance. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya adalah periksa bukti permulaan dan penyidikan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan, peningkatan kualitas SDM, penegakan hukum, serta peningkatan kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain. Itu tadi adalah kondisi atau situasi perpajakan di masa pandemi. Sekarang kita akan bicara tentang peningkatan kualitas pelayanan pajak. Dari segi peningkatan kualitas pelayanan pajak dalam rangka
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Ditjen Pajak perlu senantiasa melakukan perubahan secara terus-menerus ke arah yang lebih baik dan memastikan wajib pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Dalam upaya merespon perkembangan era digitalisasi 4.0, Ditjen Pajak harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pengguna online tax system untuk berbagai fitur pelayanan yang diberikan. Hal ini terdiri dari yang pertama adalah pendaftaran, yaitu melalui e-registration, yang artinya adalah menu bayar pajak atau lapor pajak digital ya. Yang kedua, pelaporan melalui e-filing dan e-form. E-filing adalah pengisian laporan pajak melalui digital dan e-form adalah formulir digital laporan pajak. Dan ketiga adalah pembayaran melalui e-billing atau penagihan pajak secara digital dan bukti pembayaran pajak digital. Khusus terkait dengan pemotongan dan pemungutan, Ditjen Pajak perlu terus menerapkan e-faktur untuk PPN dan e-bupot untuk withholding tax PPh pasal 23-26. Layanan informasi dengan menggunakan pendekatan klik, call, counter atau 3C, di mana wajib pajak diarahkan untuk menggunakan teknologi informasi terlebih dahulu. Wajib pajak dioptimalkan. Jadi dalam hal ini Ditjen Pajak menghimbau kepada wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas digital yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak, sehingga mengurangi kepadatan pelayanan pajak secara konvensional atau manual. Modernisasi administrasi pajak juga diperlukan untuk optimalisasi penerimaan pajak. Belajar dari pengalaman di berbagai negara yang sukses seperti di RRC, India, dan Singapura, sudah saatnya pengenalan online administrasi pajak atau daring untuk wajib pajak atau PKPBM dan administrasi luar jaringan atau luring untuk wajib pajak atau PKM-KM. Dengan sistem pajak sederhana final tanpa faktur pajak dan restitusi pajak. Penerapan strategi digital teknologi for tax administration atau teknologi informasi dan digitalisasi untuk administrasi perpajakan dapat dioptimalkan oleh manajemen pajak di level operasional sehingga berjalan efektif. Sedangkan dari sisi eksternal, penerapan strategi ini dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi tax compliance, menghemat biaya serta waktu perusahaan. Selain itu, aplikasi teknologi dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan tax risk management dan governance yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengawasan dan sanksi perpajakan juga merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Dalam pengawasan perhatian perlu berbasis pada data, baik dari pihak ketiga maupun data dari lapangan. Pengawasan juga perlu dilakukan secara lebih intensif oleh kantor pelayanan pajak. Kerjasama dan sinergi antara KPP, kantor pelayanan pajak, harus terus ditingkatkan
agar dapat saling berbagi data dan informasi agar mendukung kinerja sistem administrasi pajak nasional. Peran pengawasan oleh akun representatif atau AR pada kantor pelayanan pajak merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pengawasan juga seyogyanya menggunakan data dan informasi yang diperoleh Ditjen Pajak dari banyak sumber. Pengawasan ini cukup efektif dalam memeriksa kepatuhan wajib pajak dan menggali potensi penerimaan wajib pajak. Seiring dengan pengawasan, pemberian sanksi harus sesuai aturan yang berlaku. Diakui penerapan sanksi khususnya untuk pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik atau PMSE relatif tidak mudah. Apalagi potensi biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain lebih tinggi dibandingkan dengan potensi pengenaan pajak atas pelaku usaha atau PMSE tersebut. Oleh karena itu, mekanisme pengenaan sanksi sebaiknya dilakukan melalui penerbitan surat teguran yang diikuti dengan pengenaan sanksi baru atau pengenaan sanksi bagi pelaku usaha PMSE. Adapun sanksi tersebut antara lain dapat berupa penurunan bandwidth sampai dengan pemblokiran akses layanan untuk pengguna internet di Indonesia. Bahasan berikutnya adalah mengenai reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan perlu terus dilakukan, baik melalui konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas perubahan dalam sistem perpajakan. Reformasi perpajakan ini diperlukan baik karena perlambatan ekonomi global, ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat, target penerimaan pajak yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Jumlah SDM perpajakan di Dirjen Pajak yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak, di samping kepatuhan wajib pajak yang rendah. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM khususnya jangan hanya dilakukan melalui edukasi dan literasi berkelanjutan, tetapi juga bekerjasama dengan berbagai organ baik di pemerintahan, pendidikan maupun kelompok masyarakat dan swasta. Kerjasama difokuskan antara lain dengan membangun kemitraan dan pendelegasian wewenang yang dilakukan dengan berbagai instansi dan lembaga, termasuk di dalamnya adalah institusi pendidikan. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, kebijakan pemerintah sektor perpajakan tidak boleh business as usual. Namun perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar kebijakan perpajakan tersebut tidak justru menekan prospek pemulihan ekonomi.
OECD tahun 2020 menyarankan untuk mulai mengenalkan pajak lingkungan dan menciptakan kebijakan pajak yang bisa mengatasi masalah ketimpangan. Selain itu, kerjasama perpajakan juga memiliki peran penting untuk mencegah sengketa pajak yang bisa berujung pada perang dagang yang tentunya akan menekan potensi pemulihan ekonomi. Dan sangat berbahaya bila terjadi pada situasi rapuh saat ini. Dalam jangka menengah, perlu dipikirkan cara pengurangan tax gap dan perluasan basis pajak yang dilakukan tanpa mendistorsi ekonomi terlalu besar. Fasilitas pajak juga perlu tetap disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan dikemas dalam bentuk berbeda tergantung pada fase pemulihan ekonominya. Policy gap dari kebijakan perpajakan Indonesia juga perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi, seperti skema PPh final bagi sektor konstruksi, pengurangan threshold pengusaha kena pajak atau PKP, dan pengurangan fasilitas pajak pertambahan nilai atau PPN. Sementara untuk mengatasi pemungutan PPh orang pribadi yang masih belum optimal dari tahun ke tahun, pemerintah perlu mempertimbangkan pengenaan pajak yang berbasis aset atau kekayaan. Instrumen insentif untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan fasilitas perpajakan bagi investor juga menarik untuk dipertimbangkan. Namun tetap perlu diperhatikan agar porsinya diletakkan secara benar dan tepat. Perpajakan untuk UMKM perlu kehati-hatian dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tidak saja karena sektor ini sebagian terbesar belum berbadan hukum, melainkan juga karena UMKM sebagai usaha yang dominan dan banyak menerima dampak buruk dari pandemi ini, khususnya UMKM yang belum memanfaatkan sistem online. Kebijakan untuk sektor ini sebaiknya lebih ditekankan pada upaya membantu UMKM dalam mengoptimalkan usahanya di era pandemi COVID-19 ini. Sedangkan di sisi lain, pemerintah perlu melakukan perbaikan menyangkut hambatan yang antara lain meliputi weak institution including tax administration. Jadi institusi yang lemah termasuk administrasi pajak. Yang kedua adalah corruption and lack of transparency, data and tax information, poor bookkeeping system, cash system without data recording, full secretary, data non-accessible by DGT, lack of valid or comprehensive and integrated data and information. Korupsi dan ketidaktransparan atau tertutupnya aspek transparansi, data dan informasi pajak, ya ini sangat memprihatinkan. Sistem pembukuan, sistem keuangan tanpa rekam data, jadi transaksinya itu banyak yang belum direkam atau banyak yang tidak dicatat ini di UMKM. Full secretary adalah penuh dengan ketidaktertiban, data non-accessible by DGT, jadi data yang tidak bisa diakses dengan digital, lack of valid
banyak sekali kesalahan-kesalahan, termasuk untuk menyajikan data dan informasi yang terintegrasi atau terhubung. Berikutnya adalah tax system with numerous exemption and ineffective concession. Ya, jadi sistem perpajakan yang belum menggunakan penomoran yang baik dan tidak efektif di dalam concessionnya, itu adalah di dalam pengaturannya. Yang keempat, existence of large informal sector which are hard to tax them. Jadi sangat banyak sektor-sektor informal yang ada di mana sangat sulit untuk mengajak mereka melakukan pembayaran pajak dengan tertib. Dan yang kelima adalah outflow of funds to tax havens. Ya, tax haven itu pembebasan pajak. Jadi banyaknya pendanaan keluar, ya, dana yang dilarikan keluar negeri maksudnya, untuk mengejar pembebasan pajak. Jadi banyak dana yang ditempatkan di daerah-daerah yang memiliki tax haven service atau fasilitas bebas pajak, ya, seperti beberapa pulau-pulau kecil di negara-negara Karibia dan juga di negara-negara Eropa itu menganut tax haven. Jadi kita menyimpan dana di sana itu tidak dikenakan pajak. Yang keenam adalah high pressure from large international investor within the context of global to competition, leading to decrease global tax. Ya, tekanan yang tinggi dari investor-investor internasional yang besar-besar, termasuk dalam konteks adalah kompetisi pajak global, di mana penurunan tarif pajak secara global ini leading atau leading itu ya paling top, ya, memimpin atau paling menangan gitu, ya, paling menang. Penutup, akhirnya upaya pemerintah dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU terkait Omnibus Law perpajakan harus benar-benar diarahkan untuk menciptakan keadilan iklim berusaha di satu pihak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di pihak lain. RUU Omnibus Law sektor pajak tersebut harus mampu, yang pertama, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, atraktif, dan berdaya saing, baik investasi portfolio maupun yang utama adalah foreign direct investment. Jadi investasi langsung dari luar. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Keempat, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dan yang kelima, menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang diungkapkan di atas dalam optimalisasi dan penguatan perpajakan Indonesia bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dalam menjadikan Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Seperti biasa, saya sarankan rekan-rekan mahasiswa untuk memperkaya literasi dari luar perkuliahan, baik literasi digital maupun literasi manual atau cetak. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kuliah kita kali ini juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita selanjutnya.